kita tidak bisa menghargai apa yang kita punya. Kita hanya bisa menghargai yang orang lain punya, yang akhirnya membuat kita uring-uringan, membuat kita merasa tidak diperlakukan adil sama Tuhan. Karena orang lain kan lebih enak hidupnya ya. Sedangkan aku biasa aja tuh. Gak ada yang berbeda tahun ini dengan tahun yang lalu. Nah, saatnya masih ada 1 bulan lagi ya. Kita dikatakan tadi pujian, kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Kita ini terbatas, pikiran kita terbatas. Tapi kita menyembah Allah Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas dalam segala-galanya. Itu yang harus kita yakini dalam hidup kita. Jangan hanya Kristen biasa aja tuh. Nggak ada yang beda dengan agama yang lain. Biasa aja tuh ya. Dan terus kita tidak menghormati dan tidak menghargai lagi apa yang sudah kita miliki saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita selalu membandingkan miliknya orang lain ya. Kalau milik kita sendiri ini kita syukurin dan kita terima kasih, apapun kondisi kita akan hidupnya tenang. Kita akan merasa nyaman ya. Kita bisa boleh iri hati sama orang lain dengan catatan bukan iri hati, membandingkan, tapi tidak iri hati ya. Karena porsinya itu sudah ditentukan oleh Tuhan masing-masing. Walaupun ya misalkan kita punya depot yang sama, itu berkatnya udah diatur. Jadi jangan khawatir disaingin oleh siapapun ya. Sebagai pembuka, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 ya. Ini ayat hafalan deh. Kita baca sama-sama ya. Sini juga ada. Ya, Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Mana multimedianya? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin ya. Semua harus katakan, ini yang diharapkan Tuhan. Kita menyembah, kita memuji, kita melakukan apa saja itu dengan segenap hati. Jangan biasa-biasa aja. Karena nanti ada efeknya. Kalau kita selalu menganggap biasa tuh, ya. Terus kita ngomong sembarangan, gak peduli orang sakit hati, biasa tuh. Gayaku yang begini, udah biasa tuh. Aku kalau ngomong ya begini, ya kamu harus ngerti tentang aku, gitu ya. Saat ini kita akan belajar sama-sama efek dari biasa aja itu ya. Tapi sebelumnya Tuhan katakan, aku ingin dikasihi oleh kita itu dengan segenap hati. Karena kalau kita perhatikan ya, kasih Tuhan itu kepada kita tuh sempurna. Bayangkan, pengorbanannya di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa menjadi dipermalukan dengan begitu sangat hanya karena menunjukkan bahwa iki loh kasihku yang bukan biasa aja, tapi kasihku itu sempurna. Enggak salah dong kalau Tuhan tuh menginginkan balance. Ayo saudara, kalau cinta seseorang terus enggak ditanggapin gimana? Pasti kurang asik ya, kurang balance. Jadi Tuhan enggak salah, minta kita itu pagi ini, ayo kasihi aku dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu, jiwamu. Karena aku sudah lebih dulu mengasihi kamu, menyelamatkan kamu dengan segenap hati Tuhan juga ya. Nah, puji Tuhan. Sekarang saya akan tunjukkan kenapa Tuhan sampai minta kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Roma 8 ayat 27 itu dikatakan Allah itu menyelidiki hati nurani.
Kalau saya atau saudara lihat saya nyanyi, ya, saudara tahu nggak hati saya sungguh-sungguh atau enggak? Kan ada yang tahu toh. Pokoknya angkat tangan. Saya nyanyinya semangat ini. Tuhan bilang kamu nggak sungguh-sungguh. Hati nurani kita ini tidak bisa diketahui oleh orang banyak. Tapi Tuhan melihat hati nurani kita, ya. Jadi yuk kita sama-sama saat kita beribadah, saat kita melakukan apa saja, lakukan dengan segenap hati, ya. Jangan sampai di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 25 dikatakan, Tuhan, aku ini sudah berbuat segala sesuatu dengan nama-Mu. Aku sudah bernubuat dan sebagainya. Menunjukkan, menyatakan semua perbuatan baik kita dalam pelayanan kita. Tapi Tuhan ngomong apa? Siapa kamu? Aku enggak kenal sama kamu. Aduh, dijauhkan Tuhan, ya. Jangan sampai saat kita pulang ke surga, kita udah mikir, waduh, aku mau masuk surga nih. Baru mau masuk ke surga, Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal. Aduh, berarti perbuatan kita selama di dunia itu sia-sia dong, ya kan? Karena kita melakukannya hanya dengan biasa aja. Yuk pagi hari ini saya juga termasuk, karena firman Tuhan itu sebelum mengenal saudara pasti kenal saya dulu dong. Ya kan saya tidak nyari firman Tuhan tuh sakarep yang menyenangkan hati saya, tidak ya. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, Tuhan itu kenapa menginginkan kita untuk melakukan semuanya dengan segenap hati. Ini harus kita baca. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Oke. Supaya enggak ngantuk kita baca sama-sama ya. Ini jam-jamnya ngantuk soalnya. Bangunnya kepagian soalnya. Oke. Yesaya 29 ayat yang ke-13. 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, amin, ya. Jadi ini jelas sekali ya. Tuh kenapa Tuhan menginginkan kita dengan sungguh-sungguh? Karena banyak dalam firman Tuhan dikatakan banyak orang atau bukan kita lah ya, dijauhkan dari kita. Semoga tidak ada di sini. Tapi kalau ada tempat kita kembali kepada Tuhan, ya. Dikatakan bangsa ini, umat ini datang kepadaku itu cuma dari bibirnya aja, wah semangat, ya. Dan luar biasa sekali, tapi hatinya jauh sekali dari Tuhan. Kita hanya melakukan, dikatakan ibadah kita hanya melakukan perintah manusia yang dihafalkan. Oh, jadi kalau ke gereja itu duduknya harus begini. Oh, kalau ke gereja itu kalau masuk disemprot, ya, kemudian duduknya dikasih nomor dan sebagainya. Seperti dihafalkan. Tidak ada satu kerinduan dari diri kita kalau kita ibadah harus melakukan segini, ya. Yang pertama, orang kalau melakukan segala sesuatu hanya biasa saja, yang pertama dia akan kehilangan rasa wow. Jadi begini, maksudnya begini. Kalau ada sesuatu yang spesial kan bisa ngomongnya wow, ya. Wow gitu. Nah, sekarang kalau kita tuh hanya biasa aja, terus diberkati Tuhan, cuman segini Tuhan, ya, dikasih kesehatan cuma segini, enggak ada ucapan syukur dalam diri kita, tidak ada rasa wow dalam diri kita, sehingga Tuhan pun mengizinkan. Coba kalau saudara suka baca Alkitab, itu dalam Keluaran pasal 1 ya, bangsa Israel kan terus mengeluh sama Tuhan, Tuhan aku kok diperbudak, Tuhan, terus tangis terus. Sampai akhirnya Allah mendengar. Tapi Tuhan tuh tahu hati nurani bangsa Israel yang suka tegar tengkuk. Sehingga Tuhan izinkan, Tuhan mau demonstrasi
memberikan pertolongan yang spektakuler supaya bangsa Israel itu ngomong, wow, Tuhan Yesus atau Allah yang kita sembah adalah Allah yang wow, ya, bukan Allah yang biasa aja. Allah mengizinkan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, ya kan cuman keluar gitu aja tanpa ada perlawanan dari Firaun, ya. Tapi saat Firaun sadar kalau bangsa Israel udah pergi, dia cepat-cepat mengirim tentaranya, pasukan kudanya, sehingga bangsa Israel itu terjepit di depan Laut Teberau, di belakang bangsa Mesir. Coba, panik gak? Panik ya? Aduh, mati aku. Kalimat yang pertama biasanya orang tuh suka ngomong, mati aku, ya. Tuhan izinkan masalah ini. Ternyata Tuhan mengatakan, Musa bilang bangsa Israel juga bengak-bengak, ya. Aku ini Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Hanya dengan tongkatnya Musa, Laut Teberau terbelah. Pada waktu bangsa Israel berjalan keluar di laut, bayangkan ini air di jalan di tanah kering. Begitu dia sampai di ujung, orang Mesir datang, airnya balik, ya kan? Nah, saat bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan, dia ngomong, wow, Tuhan itu hebat. Aku berjalan di tanah kering, sehingga aku percaya. Jadi nunggu pertolongan yang spektakuler, yang wow dari Tuhan, itu baru mereka percaya kepada Tuhan, ya kan? Karena bahasa inti baru dapat wow, 3 hari kemudian hanya karena air minum dia ngomel lagi. Senang deh kalau saudara suka baca Alkitab, banyak cerita yang bisa kita pelajari di sana. Bukan sekedar cerita tapi keajaiban Allah yang kita sembah, ya. Terus ada lagi satu, dalam Yohanes 11. Saudara pasti tahu juga tentang Lazarus, ya. Lazarus kan waktu itu dibilang Tuhan Yesus, orang yang kamu kasihi itu sakit, namanya Lazarus. Ayat 6 dikatakan, saat Tuhan mendengarnya, ya, saat didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di sana. Jadi enggak, oh sakit, aduh Lazarus kan tak cintai aku langsung, Tuhannya lari gitu. Enggak, dia sengaja. Kenapa saudara? Kenapa coba? Sengaja dia tuh nunggu sampai Lazarusnya mati. Bagi bangsa Yahudi, kalau orang sudah di dalam kubur 4 hari, itu berarti mati beneran dan sudah membusuk. Jadi Tuhan mau mengadakan demonstrasi kekuasaannya yang wow tadi, ya, sehingga pada waktu Lazarus sudah mati, kalau cuma sakit disembuhkan biasa itu, udah biasa itu, ya. Kenapa? Oleh sebab itu Tuhan sengaja berdiam di sana di mana saat Tuhan Yesus dibilang kalau Lazarus sakitnya. Jadi sengaja Tuhan itu membiarkan Lazarus sampai mati. Nah, kalau bisa saudara ya, minta pertolongan Tuhan itu sedikit saja pertolongan yang Tuhan berikan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, ya. Jangan nunggu harus wow dulu. Takutnya kalau nunggu yang spektakuler itu, takutnya kita ini sudah nggak sabar, kita udah kadang susah, putus asa, ya. Jadi segala sesuatu sedikit saja, makanya begitu bangun pagi bisa buka mata, terima kasih Tuhan, udah bisa buka mata, ya. Selalu ucapkan syukur, jangan sampai kita kehilangan rasa wow dalam hidup kita, ya. Tuhan Yesusnya wow, iman kita biasa aja, nggak seimbang, ya. Itu yang pertama, kita akan kehilangan rasa wow kita kalau kita hanya melakukan segala sesuatu biasa aja, ya. Yang kedua, orang kalau sudah melakukan segala sesuatu kebiasaan saja, dia akan kehilangan kreativitas. Kreativitas gitu aja laku kok. Ngapain aku harus kreativitas lagi? Gini aja sudah cukup kok. Pak Roy bilang
Ya kalau donat itu harganya 1.500, tapi kalau dimodifikasi, di kreativitas dengan lebih bagus lagi, pasti nilainya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau kita melakukan semuanya dianggap biasa aja, kita akan kehilangan kreativitas kita. Jangan sampai kita kehilangan kreativitas kita dalam segala sesuatu, dalam iman kita ya. Ini mah aku cuma melakukan kewajiban sajalah. Baca firman ya harus, nggak baca firman bukan orang Kristen. Ya, tapi baca firman tidak dikembangkan ya, atau dicatat kayak di apa, nggak ada kreativitasnya sama sekali ya. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Kemudian yang ketiga, itu biasa aja ya. Jadi dikembangkan sendiri kreativitas itu tahu. Yang ketiga ini lebih penting lagi. Orang kalau biasanya melakukan segala sesuatunya itu dengan biasa aja tuh ya. Ketiga dia akan kehilangan ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Ini sangat penting dan sangat berbahaya sekali. Ya. Itu bisa di dalam profesional kita, ya toh, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Hati-hati ini. Kita cek hati kita masing-masing. Dulu ya, waktu saya sebagai pegawai accounting, begitu saya duduk di kantor di meja, saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih sudah tiba dengan selamat ya, hari ini saya mau bekerja dan tapi tidak ada perasaan saya tuh gimana ya, saya melakukannya gimana ya, karena itu saya anggap udah profesional, ada accounting, merem aja jurnal udah bisa misalnya gitu ya, accounting periksa ini tambah ini gini ya, karena itu udah profesional saya, kurang tergantung, dianggap biasa aja. Tapi pada saat saya buka depot, saudara, depot ini bukan profesional saya. Saya melakukan buka depotnya karena apa? Keinginan suami ya. Ya akhirnya juga pertama memang terpaksa. Biasa lu terpaksa, emang terpaksa. Tapi setelah itu tidak terpaksa karena show must go on kan. Tidak bisa terpaksa, tidak mana. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan terpaksa hasilnya pasti nggak ada. Nah, masak profesionalnya dia, ya toh. Tapi kalau accounting profesional saya, misalkan begitu. Tapi saya buka depot, begitu saya buka depot, tiap pagi itu saya ajak karyawan-karyawan saya itu berdoa ya. Nggak mungkin toh saya itu kayak di Royal gitu keluar dengan senyum yang termanis. Panggil silakan masuk ke depot saya, silakan masuk, nggak mungkin dong. Di Royal kan gitu ya. Kalau kita jalan gitu, ayo mampir, ayo nasi ini bla 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 gitu ya. Nah saya nggak mungkin dengan senyum manis saya di luar depot saya memanggil orang-orang yang lewat untuk masuk. Jadi pure. Benar-benar pertolongan Tuhan. Tiap pagi. Kalau misalkan ada pesanan tiba-tiba, Ai, misalnya pangsit mie 100 porsi gitu. Saya udah, langsung, Tuhan hikmat-Mu apa yang harus saya lakukan, bla bla. Dengan hikmat yang Tuhan berikan ini, oh saya harus ini, saya harus kasih karyawan ini. Tapi kalau kita melakukan semuanya itu karena menganggap udah biasa, hilanglah ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan susah, Tuhan sedih. Dia ingin kita sebagai anak-anaknya itu benar-benar tergantung. Dia mau kita hanya mengandalkan Dia saja. Jangan andalkan orang tua, jangan andalkan, bukannya tidak mengandalkan orang tua, tapi jangan satu-satunya yang kita andalkan itu hanya Allah kita. Yang kedua itu dalam pelayanan, ini hati-hati ya. Ini mau Natal nih. Natal pasti ada panitia ya. Nggak mungkin nggak ada panitia. Dan semua kalau lagi Natal
pasti sibuk deh memikirkan acaranya, dananya, dan semuanya. Pelayanan yang kita kerjakan kalau kita tidak tergantung kepada Tuhan, hanya mengandalkan profesional. Saya sebagai misalnya saya kayak khotbah, saya sudah lama sekali puluhan tahun lah berkhotbah itu ya. Tapi setiap kali saya mau khotbah, hati saya itu tetap deg-deg. Kayak kadang nggak bisa tidur, ya, memikirkan Tuhan besok tuh harus gimana ya, besok gimana ya, takut ini, masih deg-deg gitu ya, ndak berjalan gitu. Waktu saya naik ke atas saya katakan Roh Kudus, ayo kita layani Tuhan. Jadi kalau kita selalu udah biasa khotbah, udah biasa WL, sudah biasa jadi ini dan itu dalam pelayanan, kita lupa menggantungkan diri kita kepada Tuhan, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus utamakan, andalkan Dia dalam segala hal. Tuhan itu tidak terbatas. Pantas kita mengandalkan Dia karena Dia sanggup melakukan semua yang kita butuhkan. Entah itu hikmat, ya, entah itu hal-hal yang kita inginkan dan kita perlukan. Tuhan Yesus, percaya nggak Tuhan Yesus? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita tidak terbatas? Tadi saya senang sekali pujian tadi, ya, keajaibannya, kuasanya tidak terbatas. Andalkan Dia, ya. Saya akan ingatkan satu hal lagi. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu sangat berbeda. Beda banget. Saya pikir apa ya? Saudara, kalau kita melayani Tuhan dari pagi sampai malam, sibuk sana, sibuk sini, kita gak bisa melayani Tuhan. Hanya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ada saatnya Tuhan tuh ingin kita tuh melayani Dia. Seperti Maria tuh ngomong, Tuhan gak nyalahin Marta loh ya. Marta, kamu kok masak terus? Lihat Maria duduk. Tidak menyalahkan. Maksudnya Maria memilih yang lebih penting, ya. Jadi Tuhan tuh ingin melayani kita juga. Coba, oleh sebab itu saya selalu pagi itu saat teduh. Kalau enggak saat teduh, begitu kita keluar dari jalur jam saat teduh, heboh sudah kita. Tidak ada lagi waktu kita untuk melayani Tuhan, ya. Kita hanya sibuk tampil sebagai pelayan Tuhan, tapi pelayan pekerjaan Tuhan. Ya, hamba Tuhan, WL singer, pemain musik, semua itu harus ada jam-jam pribadi bersama Tuhan, itu harus, supaya kita kuat. Supaya kita kuat. Kalau dalam panitia itu kadang-kadang banyak bentrokan loh ya. Itu sudah pasti. Menyatukan pendapat banyak orang itu gak gampang. Nah, kalau kita punya saat pribadi dengan Tuhan, semua masalah bisa terselesaikan dengan baik, ya. Oleh sebab itu, yang ketiga itu tadi kehilangan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ini yang terakhir, keempat. Pas waktunya, ya. Yang keempat, kita akan kehilangan kesempatan besar dalam hidup kita. Kok bisa? Ya. Kalau kita semuanya itu, Tuhan, biasa aja lah. Bangun tidur, terima kasih, biasa aja lah, ya. Nggak ada gerengnya sama Tuhan itu. Padahal Tuhan tuh ingin kita tuh mengasihi Dia dengan segenap hati kita, supaya sepanjang hari itu pekerjaan kita tuh disertai Tuhan. Ya, jangan Tuhan, aku sudah kepala jadi kaki melayani Tuhan, kaki jadi kepala, tapi hidupku kok begini-begini saja. Itu hanya misteri ilahi yang bisa kita tanyakan langsung kepada Tuhan. Jangan tanyanya sama Cik Neng. Ya, Cik Neng apa? Oh ya. Apa? Oh ya gini. Tuhan itu punya waktu pribadi dengan Allah itu penting.
Katakan semua apapun yang akan kita utarakan sama Tuhan. Dia tempat curhat yang nomor 1 ya. Yang keempat ini kehilangan kesempatan besar. Saya akan mengambil contoh dari Isai. Tahu ya, Isai itu ayahnya Daud ya. Isai. Nah, pada waktu Saul berbuat dosa dan ditolak oleh Tuhan karena melanggar firman Tuhan, Tuhan mencarikan atau sudah memberikan pengganti untuk Saul. Siapa dia? Daud. Masalahnya ya, waktu Samuel akan mengurapi Daud ini, ya, dia datang ke rumahnya. Isai diundang ke tempat pengorbanan si Samuel ini karena mengurapi ya. Isai ini cuma ngambil anak-anaknya yang gagah, ganteng, yang gede-gede. Wah, ini kan waktu Samuel ngomong yang akan menjadi raja, kan tidak dikasih tahu namanya, ya toh? Nah, Isai dengan bangganya memamerkan anaknya yang pertama, Abinadab. Wah, Syamah ya, yang gede-gede badannya. Tapi Tuhan bilang, no, bukan ini yang aku inginkan. Nah, kenapa Isai itu sampai melupakan Daud? Karena Daud dianggap si kecil, kerjaannya biasa ngangon domba, ngangon kambing. Aduh, anak itu cuma biasa aja. Gak ada istimewanya seperti kakaknya yang pinter perang, yang cocok jadi raja. Ya kan? Dia cuma kerjanya ngangon domba. Biasa. Ya. Isai hampir saja kehilangan seorang raja yang ada di dalam keluarganya. Coba kalau Isai itu, udah ya ini anakku. Karena dia tidak menganggap si Daud itu yang cocok jadi raja, ya kan? Nah, kalau kita semua menganggap hal-hal biasa ya, itu kita akan kehilangan kesempatan besar untuk menikmati spektakulernya lah. Ya. Ayo kita koreksi hati kita masing-masing. Tuhan, aku kok selama ini belum dapat yang wow dari Tuhan. Aku kepingin, ya, jangan cuma melihat kesaksian orang lain, tapi tolong Tuhan, aku sendiri yang mengalami perubahan dari Tuhan, yang mengalami pertolongan dari Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merasakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menilik hati nurani. Kita gak bisa berbohong sama Tuhan. Kita bisa membohongi saudara kita. Kita bisa membohongi suami atau pasangan hidup kita atau bapak ibu gembala kita. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan Yesus. Dia menyelidik hati nurani saya dan saudara. Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Yang saya butuhkan dengan yang saudara butuhkan beda. Tuhan sangat tahu. Yuk pagi hari ini kita akan menyanyikan satu pujian ya. Ayat yang tadi pertama itu jadikan ayat hafalan saya dan saudara ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Sekali lagi kita baca ya. Kalau bisa dihafal ya. Ya oke. Atau saya ganti ke Ulangan 6 ayat 5 wis. Ulangan 6 ayat 5. Sama aja sih. Cuma bedanya yang ulangan itu kekuatan. Nah, bedanya di kekuatan aja ya. Kita baca bareng-bareng sambil kita angkat tangan kita sebagai satu ikrar kita kepada Tuhan kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, oke? Ya, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin, amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai janji kita ya sama Tuhan
bahwa kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, supaya kita bisa melihat perkara yang spektakuler yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah
Jelas sekarang kami jujur, kami akui, ya kami manusia biasa. Kemampuan kami juga biasa. Pekerjaan kami biasa. Tapi kami punya hati yang mau terus melekat dengan Tuhan. Terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi. Semua dari Tuhan, kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tenaga kami, waktu kami, uang kami, semua. Karena Tuhan yang luar biasa. Semua jemaat Tuhan yang biasa, semua menjadi tanda keajaiban bagi kemuliaan nama Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna berdampak di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan, di studi, kuliah, dimanapun kita berada. Apa yang kita kerjakan berhasil, Tuhan lipat gandakan, diberkati menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, kami berdoa bersyukur percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan menikmati anugerah Tuhan melimpah seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.